akan lebih dinamis ketimbang mungkin ikut-ikut webinar. Nah, kesempatan ini akan saya gunakan untuk kita saling kenal dan juga saling menyimak, tapi agar rapi dalam penyampaian pokok pikiran, saya persilakan teman-teman yang sudah ditunjuk menjadi pembicara untuk diberi kesempatan menjelaskan lebih dahulu. Baru kemudian nanti teman-teman wartawan sekiranya ingin ada pendalaman bisa langsung mengajukan pertanyaan. Jadi hanya di sesi awal saja yang sifatnya searah, baru nanti setelah itu kita bisa lakukan pendalaman di masing-masing. Saya rasa kalau itu disepakati sekarang 1 menit menuju jam 4 lewat jam 4:15. Jadi ini kita bisa mulai, saya rasa Pak Saiful Mahdi dan kawan-kawan kalau sudah siap, silakan mengaktifkan wajah-wajah masing-masing ya. Kalau saya suaranya aja ya, kan moderator ini jadi nggak perlu kelihatan. Oke, nah ini sudah ada Bang Usman, sudah ada Pak Saiful Mahdi. Oh, halo Mas Sukron, udah tampak dengan latar belakang bukan pantai di sekarang Pantai Perak, Tanjung Perak. Pantai Marina. Marina, oke. Kak Era, kalau sudah hadir, tolong dinyalakan juga sehingga kawan-kawan bisa kenal wajah di para pembicara. Oke. Saya rasa... Pak, sinyalnya kurang kuat kalau aku ngidupin kamera. Oke. Hanya di awal aja. Nanti setelah itu sudah bisa ditutup lagi ya, Era. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semua, terutama kawan-kawan jurnalis yang selalu seiring sejalan dengan teman-teman advokasi dalam banyak kasus-kasus kebebasan berekspresi, ya, kebebasan akademik. Terima kasih sudah meluangkan hadir untuk bertemu bersama para pendamping dan juga para teman-teman komisi yang selama ini mendampingi kasusnya Pak Saiful Mahdi. Bersama kita sudah ada Pak Saiful Mahdi yang paling ini cemerlang sendiri hari ini. Begitu juga ada teman-teman lain nanti yang akan jadi pembicara. Ada Mas Saiful, ada Pak Mas Sukron Salam ya, di Universitas UNES Semarang, mewakili dari KIKA dan Sepaham, jadi jaringan akademisi. Lalu ada Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Ada juga bersama kita Era Purnamasari dari YLBHI. Lalu ada Desi dari LBH Banda Aceh, dan nanti ada Yosef dari Civicus. Saya rasa untuk menghemat waktu dan bisa langsung to the point pada masuk briefing kali ini, selagi Desi sudah ada di waiting room dan bisa masuk, kita ada baiknya kenalan dengan Pak Saiful dulu ya, Pak Saiful. Saya perkenalkan dulu Pak Saiful. Wajahnya ada di sini harusnya. Nah, ini. Pak Saiful boleh sedikit memberi perkenalan buat teman-teman yang barangkali baru pertama kali juga ketemu Pak Saiful. Silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman, khususnya teman-teman media yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan media briefing hari ini. Terima kasih pada Mas Damar dan teman-teman yang melakukan advokasi untuk kasus yang sedang saya hadapi. Ada teman-teman dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik dan Serikat Pengajar HAM Sepaham.
kali ini diwakili oleh Mas Sukron. Makasih Mas Sukron dan kawan-kawan Kika dan Sepaham. Makasih juga Mas Bang Usman. Ini saya sudah kenal Bang Usman cukup lama, lebih luan kenal Bang Usman Hamid sebenarnya dengan kawan-kawan dalam jaringan aktivis sebelum saya jadi dosen atau sudah jadi dosen waktu itu di tahun 90-an. Mungkin untuk sekedar perkenalan, saya Saiful Mahdi, sehari-hari dosen di jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Syahkuala. Saya jadi dosen sejak tahun 94, jadi sudah 26 tahun ya. Dan ikut mendirikan dan menjadi ketua prodi pertama jurusan Statistika FMIPA Unsyah. Ini jurusan statistika pertama di Sumatera waktu itu. Saya sekolah S1 di ITS Surabaya, S2 di US, dan S3 juga kebetulan di US di Cornell University. Jadi mungkin ini perkenalan dulu Mas Damar ya, atau langsung ke apa yang sedang terjadi? Perkenalan dulu, kalau sudah selesai perkenalan sedikit yang terjadi, tapi nanti sisi hukumnya biar Kak Desi. Baik, baik. Ya, jadi ya sejak dulu memang ya karena dulu lumayan aktif di waktu sebagai mahasiswa di kampus maupun di luar kampus, kemudian menjadi dosen, ya saya terbiasa saja untuk menyampaikan pandangan kritis, dan sebagai orang dengan pendidikan yang lumayan lah, saya pikir saya tahulah rambu-rambu untuk menyampaikan pandangan secara kritis gitu ya. Jadi sangat disayangkan dan saya sendiri kaget sekali bahwa apa yang saya tulis di sebuah WhatsApp group yang terdiri dari dosen dan staf di Unsyah yang punya code of conduct, aturan yang jelas bahwa semua diskusi bebas, boleh mengkritik apapun dengan data yang kuat, dan di dalamnya juga ada aturan untuk tidak boleh menyampaikan diskusi ini keluar dari grup diskusi. Ya. Jadi saya mengkritisi proses penerimaan CPNS yang data-data yang saya punya menunjukkan ada sesuatu yang janggal. Dan sebelum saya menulis di WhatsApp grup itu, sebenarnya saya juga sudah menyampaikan bertanya kiri kanan termasuk kepada Rektor Universitas Kuala langsung. Pada rektor langsung dengan WA, tapi karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas, akhirnya ya saya melakukan tabayun dalam grup yang waktu itu sekitar ada 100 dosen dari berbagai fakultas, berbagai jurusan, termasuk ada unsur pimpinan, tapi tidak termasuk dekan fakultas teknik yang melaporkan saya akhirnya. Jadi apa yang saya tulis di situ sebenarnya mungkin kawan-kawan sudah banyak membaca di media. Saya tidak menyebutkan nama tertentu, nama seseorang atau jabatan tertentu. Jadi tidak ada sama sekali penyebutan nama atau jabatan tertentu. Jadi saya mempertanyakan kepemimpinan, jajaran pimpinan di Fakultas Teknik yang sepertinya membiarkan laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh korban langsung di Fakultas Teknik, oleh dosen-dosen di Fakultas Teknik. Nah, saya sendiri dari Fakultas MIPA. Jadi, dan saya tidak punya saudara atau konflik of interest karena tidak ada satupun saudara saya yang ikut tes calon dosen atau CPNS waktu itu untuk penerimaan dosen di Universitas Syahkuala. Jadi setelah 2 kali diperiksa sebagai saksi, 2 September pas di Dies Natalis, hari Dies Natalis dan Hari Pendidikan Daerah Aceh, Hardikda kami sebutnya. Di Aceh selain ada Hardiknas, kami memperingati Hardikda. Itu 2 September 2019. Sekalian itu adalah dianggap hari lahir Universitas Syahkuala. Saya sangat sedih karena waktu itu tanggal tersebutlah saya dijadikan tersangka setelah 2 kali dipanggil sebagai saksi di Polresta Banda Aceh.
Kita berharap ini tidak, waktu itu tentu saja ada harapan prosesnya tidak berlanjut. Sempat kemudian 2 kali diperiksa di kepolisian karena kejaksaan mengembalikan berkas. Ada harapan waktu itu berkasnya tidak memenuhi unsur, tapi akhirnya ternyata dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh, kemudian disidang dan sudah melalui proses persidangan. Secara umum dan kasusnya kemudian kita di pengadilan negeri, saya dinyatakan bersalah dan dituntut 3 bulan penjara dan denda 10 juta subsidiar 1 bulan. Kita banding ke pengadilan tinggi, tapi mungkin seperti perkiraan banyak teman-teman yang ikut mendukung, harapannya tipis dan ternyata memang pengadilan tinggi di Aceh menguatkan keputusan pengadilan negeri Banda Aceh, dan karena itu kami bersepakat untuk melanjutkan perjuangannya ke MA lewat kasasi. Jadi per 28 Juli itu berkasnya sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung. Bagi saya ini jelas kasus pembungkaman kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan akademik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, dan peraturan yang lain, termasuk sejumlah aturan internasional yang sudah diikuti oleh Indonesia. Kemudian saya juga menganggap tidak mendapatkan fair trial, pengadilan yang adil di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Mungkin nanti teman-teman penasihat hukum bisa ikut membantu menjelaskan. Saya juga siap untuk berdiskusi. Mungkin itu dulu Mas Damar sebagai pengantar. Iya, terima kasih Pak Mahdi. Saya rasa bisa langsung ke Kak Desi. Tadi Pak Saiful sudah sedikit memberi gambaran tentang prosesnya, tapi saya rasa yang bisa dijelaskan Kak Desi, kalau bisa disampaikan nanti termasuk juga apa yang sebetulnya terjadi di pengadilan negeri kemarin dan juga di pengadilan tinggi. Saya berikan waktunya untuk Kak Desi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada videonya, Des? Video ya? Iya dong. Ini teman-teman nih yang mau kenalan sama kamu. Perlu dong videonya, Bu Penasihat Hukum. Ya. Sebentar. Sebentar ya. Itu sedang ada videonya harus hilang. Ya udah lanjutlah. Oke, berarti ini tentang yang terjadi ya di PM. Mungkin dari penyidikannya kali ya, karena dari sudah di penyidikan itu sudah muncul semacam keanehan-keanehan. Ya, silakan dijabarkan, Kak. Jadi kita pertama kali itu mendampingi Pak Saiful Mahdi sejak tanggal 4 Juli 2019 di Polresta Banda Aceh, dan selama kita dampingi beliau dan sampai ke kejaksaan hingga dilimpahkan ke pengadilan negeri, itu kita tidak mendengar, bahkan tidak ada juga semacam semacam pemberitahuan bahwa mereka akan menghadirkan pihak dari Kominfo untuk menilai bahwa kasus ini termasuk kasus ranah ITE atau bukan, gitu kan? Cuman kan ada surat dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa setiap kasus-kasus yang menyangkut ITE itu penyidik wajib menghadirkan teman-teman dari Kominfo, orang-orang Kominfo untuk menilai apakah ini termasuk kasus
ITE atau bukan. Tapi ini tidak terjadi di penyidikan, hingga ke kejaksaan juga tidak terjadi. Mereka tidak menghadirkan orang-orang dari Kominfo. Kemudian tiba di pengadilan itu berbeda lagi, dan mungkin teman-teman yang hadir saat pengadilan, saat berlangsungnya proses persidangan di pengadilan bisa menilai sendiri kalau menurut saya. Bahkan orang awam pun bisa menilai sendiri bahwa selama persidangan masuk ke pembuktian dengan ditolaknya eksepsi kita juga memasukkan tentang tidak dihadirkannya pihak-pihak Kominfo, itu juga kita masukkan, tapi tetap ditolak dan akhirnya masuk ke dalam pembuktian. Dan di pembuktian itu jaksa saksi ahli yang jaksa hadirkan seperti ahli bahasa, ahli ITE, itu sendiri tidak menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak SM itu adalah telah melanggar pasal 27 ayat 3 seperti yang didakwakan oleh jaksa. Karena ketika proses persidangan saksi ahli tersebut, saksi bahasa sendiri tidak diberikan capturean WhatsApp di usia kita itu secara lengkap. Begitu. Jadi dia hanya menilai tulisannya, begitu-begitu, dan dia juga tidak menilai bahwa ini termasuk ke dalam pencemaran nama baik melalui ITE, begitu. Kemudian satu sisi juga, selain saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE yang mereka hadirkan, itu juga enggak, bahkan dia menyebut dirinya saya bukan saksi ahli, begitu. Jadi sejak awal dengan dia menyebut dirinya bukan saksi ahli, dan dia juga tidak bisa menjelaskan apa yang dia menjelaskan, maksud saya apa yang dia menurut saya, maksudnya gini, dia tidak bisa menjelaskan mengenai apakah tulisan atau postingan di grup musuh kita itu termasuk ke dalam perbuatan pencemaran nama baik melalui ITE. Dia hanya menjelaskan seputar tentang ininya lah, tentang semacam perangkat online seperti itu, bukan mengenai tentang duduk perkaranya itu, bukan mengenai tentang ITE-nya itu, begitu. Kemudian dengan selanjutnya kan giliran saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Saat saksi ahli yang kita hadirkan, seperti ada saksi ahli dari sebentar saya lihat ya. Beberapa saksi ahli. Kita menghadirkan saksi ahli, satu orang ahli antropolinguistik, yaitu Dr. Herlambang, yaitu Teguh Kamal Fesha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Animal. Kemudian juga ada ahli sosiologi, yaitu Bapak Pak Saleh dari Fakultas Hukum Usia. Kemudian kita juga menghadirkan ahli hukum dan HAM, yaitu Dr. Herlambang Wiratman. Kemudian kita juga menghadirkan ahli bahasa, Dr. Toto Suhartianto dari Universitas Indonesia, dan ahli undang-undang ITE dari Kominfo, yaitu Prof. Henry Subiakto. Justru dan satu lagi hukum pidana, yaitu Dr. Ahmad Sufyan dari Fakultas Hukum Usia Universitas Bina Nusantara. Justru di dalam putusan satupun saksi kita itu tidak dimasukkan mengenai keahlian mereka yang mereka ucapkan, terkecuali cuman kesaksian ahli bahasa, yaitu Dr. Suhardianto, yang nggak mendukung sebenarnya, cuman seperti dia nggak, cuman seperti tidak menyebutkan secara langsung tentang keahlian ahli pidana yang jaksa hadirkan di akhir mau putusan. Jadi jaksa juga sempat menghadirkan ahli pidana. Dr. Suhardianto tidak menjelaskan mengenai
gimana ya, Dr. Sudaryanto ini tidak, dia menjelaskan bahwa perbuatan ini bukan suatu perbuatan tentang pencemaran nama baik, namun yang dikutip di persidangan itu seolah-olah cuma dia aja tuh saksi ahli yang dihadirkan, saksi ahli yang dari penasihat hukum yang dikutip kata-katanya seperti itu, tidak saksi bahasa, yaitu Dr. Sudaryanto. Kemudian selanjutnya pada putusan juga soal akhir dari semuanya ini, hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai ahli-ahli yang tim penasihat hukum hadirkan. Mereka justru lebih seperti mempertimbangkan bahwa memang benar apa yang dilakukan oleh Syaiful Mahdi itu sudah memenuhi pasal 27 ayat 3 begitu. Karena salah satu yang terjadi adalah pada tingkat pengadilan negeri Banda Aceh, semua analisis yang dilakukan oleh Bapak Syaiful Mahdi itu hanyalah sebuah asumsi terdakwa. Beliau tidak bisa membuktikan bahwa asumsinya itu begitu. Jadi hakim memutuskan bahwa telah tepat karena dia tidak bisa membuktikan asumsinya. Jadi semua yang Pak Syaiful Mahdi jelaskan sebagai keterangan terdakwa di akhir pembuktian itu tidak menjadi pertimbangan kepada majelis hakim bahwa Pak SM ini bisa membuktikan loh tentang apa yang dia sampaikan di dalam postingan Instagram kita itu. Justru mereka memiliki seperti pertimbangan lain, yaitu asumsi, itu cuma asumsi dan si terdakwa tidak bisa membuktikannya. Maka dengan demikian pasal 27 ayat 3 ini terbukti gitu. Selanjutnya pada tingkat pengadilan tinggi justru putusan mereka justru menguatkan putusan tingkat pertama dengan menambah sedikit hasil analisis dari pertimbangan sebelumnya pada pengadilan negeri, yaitu menambah terbuktinya unsur unsur mentransmisikan ya. Iya, unsur mentransmisikan postingan itu begitu. Kemudian pada tanggal kemudian selanjutnya kita kasasi di tanggal 6 Juli 2020. Kita kirimkan pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasinya kita ajukan pada tanggal 17 Juli 2020. Begitu. Mungkin itu dulu teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan tentang apa-apa yang kurang mungkin dalam penyampaian saya barusan. Nanti bisa ditambahkan Kak Desi ya, biar wartawan ini teman-teman wartawan jelas. Barangkali nanti ada pertanyaan. Jadi kesempatan ini tadi sudah dijelaskan siapa korban dan bagaimana perjalanan di pengadilan. Selebihnya kita punya pembicara lain, teman-teman. Jadi ini ada akademisi, lalu ada dari NGO dan juga dari YLBHI. Mungkin masing-masing bisa memberi tanggapan usai putusan pada tingkat pengadilan negeri dan usai penguatan putusan di tingkatan pengadilan tinggi. Saya pertama ke Usman dulu, baru nanti berikutnya ke Mas Sukron dan berikutnya ke Era. Silakan Usman. Baik, Bung Amang, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya merasa senang bisa ikut bersolidaritas kepada
Bung Saiful, kawan yang sudah lama, yang saya kenal baik sebagai salah seorang akademisi, peneliti, dan juga aktivis hak asasi manusia di Aceh. Nah, saya mudah-mudahan saya bisa singkat ya. Saya kira yang sekarang ini kita butuhkan untuk melihat, katakanlah, kasus Bung Saiful ini adalah kebebasan akademik. Gitu. Dan kadang-kadang istilah ini dijelaskan dalam kebebasan individu. Gitu ya. Dan sering mempengaruhi antara kebebasan individu, kebebasan kolegial, dan institusional di dalam sebuah kampus. Nah, istilah ini juga disajikan sebagai seperangkat hak. Dan pada orang lain, dia bisa dipasangkan sebagai tanggung jawab di dalam sebuah akademik, gitu ya, dalam sebuah akademia, dalam sebuah masyarakat akademik. Gitu ya. Nah, tetapi dalam kasus ini, kritik-kritik yang ditujukan kepada rekrutmen PNS misalnya di kampus tersebut dengan respon dari kampus yang kemudian mempidanakan, itu memperlihatkan bahwa kebebasan akademik di Indonesia itu ada yang salah. Gitu. Jadi pelanggaran terhadap kebebasan akademik itu juga di dalamnya termasuk kebebasan berekspresi di kampus. Dan prosedur hukum yang sekarang ini digunakan itu memang prosedur hukum yang memungkinkan pihak berwenang untuk, katakanlah secara sewenang-wenang, mempidanakan apa yang sebenarnya bukan pidana. Gitu. Dalam kasus-kasus tertentu bisa saja ini berakhir dengan pemecatan, gitu, sanksi. Tapi dalam kasus ini, seolah-olah urusan kebebasan akademik di kampus itu menjadi urusan kriminal. Gitu. Nah, ini saya kira dampaknya bukan hanya pada kebebasan berekspresi dari Bung Saiful, tapi juga hak atas pendidikan secara lebih luas di kampus itu. Gitu. Dan kalau kita bicara kriminalisasi terhadap sejumlah dosen di kampus lain atau intimidasi terhadap para dosen, termasuk dalam kaitan dengan COVID, gitu ya, atau dalam kaitan dengan diskusi impeachment di Jogja misalnya, itu pengaruhnya sangat besar sebenarnya pada kondusivitas kelembagaan pendidikan. Gitu. Karena bagaimanapun juga seorang dosen seperti Saiful ini, dia sulit akan berkonsentrasi di dalam mendedikasikan waktunya untuk, katakanlah, memberikan pendidikan yang optimal kepada para mahasiswa. Dan ini satu dampak yang cukup serius dan memperlihatkan hubungan antara hak sipil dan politik, kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dengan hak-hak ekonomi sosial budaya, khususnya hak atas pendidikan. Jadi ini yang saya kira harusnya diangkat gitu, untuk bisa didorong melindungi hak-hak seseorang, hak individu di dalam sebuah komunitas akademia, bisa berpendapat secara bebas tanpa takut dikriminalisasi, tanpa takut dipergunjingkan, gitu, tanpa takut akan kehilangan waktunya berbulan-bulan mengurus administrasi hukum, peradilan, sehingga waktu yang seharusnya bisa didedikasikannya untuk pendidikan itu menjadi tidak bermanfaat. Gitu. Nah, dalam kasus, dalam sudut pandang yang lainnya, saya kira memang hak atas pendidikan para mahasiswa yang saya katakan terdampak itu hanya bisa sepenuhnya dinikmati oleh mereka, para mahasiswa itu, dalam suasana kebebasan akademik. Jadi kalau seorang dosen yang katakanlah cukup senior ini bisa dikriminalisasi, bisa divonis bersalah begitu saja, maka suasana kebebasan akademik, otonomi kelembagaan kampus di dalam membangun kultur berpikir yang kritis, itu tidak tercapai. Dan ini bertentangan dengan semangat bangsa-bangsa di dunia yang berhimpun di UNESCO di dalam memastikan
bahwa status tenaga-tenaga pengajar pendidikan tinggi seperti Bung Saiful ini itu bisa memiliki hak yang bebas untuk menumbuhkan kultur berpikir yang kritis. Jadi, nah, kebebasan itu termasuk di dalamnya kebebasan mengajar, kebebasan untuk berdiskusi, gitu ya, kebebasan untuk melakukan penelitian, kebebasan untuk menggugat sebuah penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, menyebarluaskan, menerbitkan hasil-hasil penelitian, mengungkapkan pendapat dari penelitian, atau pendapat semata-mata pendapat akademik dari seorang dosen. Dan kebebasan dari sensor kelembagaan, dari sensor institusional di dalam kampus, gitu ya, serta kebebasan untuk berpartisipasi di dalam komunitas akademik yang profesional, gitu, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada rasa takut untuk ditindas oleh otoritas kampus atau otoritas hukum negara, gitu. Jadi kenapa kita harus memperjuangkan kebebasannya? Karena kita harus mendukung terwujudnya kebebasan akademik yang demikian, gitu. Kebebasan yang di dalamnya mengoptimalkan suasana kampus yang tinggi di dalam rangka menyajikan hak atas atau memenuhi hak-hak pendidikan, hak atas pendidikan dari para mahasiswa. Jadi itu dulu karena saya sadar banyak teman-teman yang juga lebih pantas untuk bisa menyampaikan pandangan. Terima kasih, Bung Damar. Terima kasih, Bung Usman. Selalu senang mendengar penjelasan dan paparan dari Bung Usman. Berikutnya boleh ke Mas Sukron, terutama karena Kaukus untuk kebebasan akademik ini kemarin sempat melakukan eksaminasi ya terhadap putusan Saiful Mahdi. Barangkali bisa cerita sedikit dan juga saya persilakan untuk menyampaikan hal-hal lain yang dirasa penting. Silakan Mas Sukron. Ya, terima kasih Mas Damar dan kawan-kawan semua, teman-teman media. Sebenarnya saya mewakili Mas Herlambang karena Mas Herlambang hari ini agak kurang enak badan sehingga saya sebenarnya pemain cadangan itu. Cadangan sebenarnya karena banyak senior-senior yang sebenarnya lebih pantas untuk ada di sini. Kami di KIKA itu sudah cukup lama mendampingi Pak Saiful Mahdi ini, bukan karena KIKA itu memang rata-rata dosen, tetapi bukan karena SB The Corps kita sama-sama dosen lalu kemudian membantu Pak Saiful Mahdi, tetapi memang ada nilai bersama yang tercederai di dalam kasusnya Pak Saiful Mahdi, khususnya terkait dengan fungsi sosial dosen di dalam struktur dan sistem sosial di Indonesia hari ini. Dan apa yang dikemukakan oleh Pak Saiful itu juga bagian dari cara para akademisi yang seringkali dikritik sebagai menara gading itu untuk mentransmisikan pengetahuan ke masyarakat. Dalam hal ini keprihatinan Pak Saiful terhadap korupsi indikasi korupsi yang ada di dalam rekrutmen CPNS di kampusnya itu. Nah, pada kesempatan ini saya sebenarnya juga pengen menyoroti kasus Pak Saiful Mahdi itu dalam agenda reformasi peradilan, karena memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi itu putusan Pak Saiful itu kurang dipertimbangkan secara memadai, itu kan, sehingga jika kita bandingkan dengan beberapa putusan-putusan yang lain, kebetulan saya melakukan perbandingan dengan putusan-putusan yang berkaitan dengan pengenaan pasal 327 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 310 itu. Karena memang kalau misalnya di dalam pemeriksaan di pengadilan itu pasti yang kalah itu pasti akan
menyoroti pertimbangan hukum yang diberikan. Kalau yang menang pasti dia akan lebih memilih amar putusannya. Tetapi dalam kasusnya Pak Saiful Mahdi itu, pertimbangan hakim di dalam memutuskan memutuskan pencemaran nama baik itu cenderung kurang objektif, bukan dalam artian ini sangat subjektif, hanya hakim sendiri yang tahu, tetapi pertimbangannya itu kurang bisa memberikan kepuasan bagi orang yang menjadi para pihak di dalam putusan itu. Nah, kemudian dan saya melihat bahwa putusan Pak Saiful Mahdi itu jika dibandingkan dengan putusan-putusan yang lain itu memang sangat jauh dari putusan yang sangat berkualitas, dan salah satu agenda reformasi peradilan itu adalah meningkatkan kualitas putusan peradilan itu, dan kritik terhadap kualitas putusan itu berkaitan dengan kurang memadainya pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim di dalam putusan-putusan itu, sehingga dampaknya itu nanti akan berpengaruh terhadap konsistensi putusan itu, Pak. Misalnya kalau saya bandingkan dengan dua putusan di Pengadilan Makassar dan Pengadilan Surabaya, itu sama-sama terdakwa sama-sama dikenakan pasal 27 Undang-Undang ITE junto pasal 310 KUHP itu. Tetapi di Pengadilan Makassar dan Surabaya itu selalu mempertimbangkan ayat 3 pasal 310 itu tentang alasan pembenar, karena itu dilakukan demi kepentingan publik. Dan kita melihat juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Saiful itu bagian dari kepentingan publik terkait dengan kerugian negara ketika di dalam proses rekrutmen itu orang yang potensial itu harus tereliminir karena masalah administrasi dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Mahdi itu bagian dari kepentingan publik, sehingga ini jadi alasan pembenar, itu kan bukan suatu pencemaran nama baik. Karena memang kalau kita lihat konteks perumusan pasal 310 dulu yang lalu kemudian dijuntukan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE itu memang perumus undang-undang pada saat itu pengen agar jangan sampai kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara itu mengganggu proses demokrasi yang pada waktu itu muncul. Dan lalu kemudian dikasih kartu pengaman ayat 3 itu, sehingga bukan suatu pencemaran nama baik kalau itu dilakukan demi kepentingan publik. Nah, dalam konteks reformasi lembaga peradilan, ketika satu putusan itu tidak dipertimbangkan secara layak, lalu kemudian itu menimbulkan inkonsistensi putusan, dan pada akhirnya hilirnya, yaitu di Mahkamah Agung itu mengalami banjir bandang putusan. Karena kalau misalnya kita lihat banjir bandang itu karena ada eksploitasi di hulunya itu kan. Kalau misalnya saya umpamakan itu banjir bandang, sehingga Mahkamah Agung itu setiap tahun itu kebanjiran putusan yang datang dari seluruh Indonesia masuk ke Jakarta semua itu karena ada problem yang ada di hulunya itu. Nah, ini yang juga perlu disoroti di dalam kasus Pak Saiful Mahdi. Tidak serta-merta ini cuman selain ini masalah pembatasan terhadap partisipasi dosen di dalam kehidupan sosial di masyarakat untuk mengatasi problem-problem sosial yang ada di masyarakat itu. Nah, justru malah dengan kasus ini dipukul mundur, sehingga dosen itu ngurusi kampus sajalah, itu kan nggak usah ngurusi masalah-masalah sosial terkait dengan korupsi dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk masalah kebebasan akademik tadi sudah disampaikan oleh Bang Usman Hamid, saya nggak perlu
memberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sukron. Saya ucapkan selamat datang untuk Joseph dari Civicus. Maaf, saya baru sapa karena baru lihat di daftar. Lalu kesempatan ini akan saya berikan secara berturut-turut ya, karena Yosef sudah hadir. Untuk Eras, persilakan untuk menyampaikan, terutama untuk bisa memberi gambaran penilaian terhadap putusan dan barangkali bisa sedikit masuk ke rencana berikutnya ketika Pak Saiful akan memasukkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, halo, terima kasih Mas Damar. Selamat sore semuanya. Senang bisa mendengar cerita dari Pak Saiful. Halo, Mas Damar. Halo. Saya menyimak. Bagus. Oke. Pertama, kita mau melihat juga bahwa kasusnya Pak Saiful ini sebetulnya menjadi bukti tambahan lagi bahwa memang keberadaan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP maupun yang diperluas di dalam Undang-Undang ITE ya soal medianya itu ini memang pasal-pasal yang berbahaya bagi demokrasi, bagi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa memang pasal ini harus dipertahankan, tapi kita kan perlu berpikir ke depan, dan ke depan ya memang kita harus sama-sama mendorong bahwa pasal ini memang layak berada dalam sebuah negara demokrasi. Dan yang paling memperhatikan lagi di dalam konteks kasus Pak Saiful adalah pasal-pasal ini kemudian digunakan untuk menyasar insan akademik yang tadi sudah diulas panjang lebar oleh Bang Usman Hamid, sehingga saya nggak akan masuk ke situ. Saya melihat begini, sebelum masuk ke konteks kasusnya, coba kita melihat situasi negara kita beberapa belakangan ini. Saya melihat ada kecenderungan, ada menguatnya fenomena kampus sendiri, insan akademik menggeret-geret aparat kepolisian untuk masuk ke mengacak-ngacak rumah mereka gitu. Ini tidak hanya terjadi di kasusnya Pak Saiful ya, tapi kita melihat ada fakta-fakta seperti itu yang terjadi di beberapa kampus. Misalnya di kampus di Universitas di Ternate itu ada mahasiswa di DO, pertimbangan men-DO mahasiswanya itu adalah surat kepolisian. Ini belum pernah saya temukan dalam sejarah kasus-kasus yang saya tangani, dan kemudian saya juga melacak, ada nggak sih kasus-kasus yang orang di DO karena surat polisi? Nggak ada dalam selama ini itu terjadi, hanya sekarang ya, akhir-akhir ini hal-hal yang menurut kita tidak mungkin terjadi ternyata mungkin terjadi. Atau misalnya ada teman-teman mahasiswa di Universitas Nasional ya, yang karena kemudian melakukan demonstrasi, mereka kemudian di DO. Jadi kampus-kampus atau universitas menjadi sangat represif. Jadi kita perlu bertanya, kenapa? Ada apa? Kenapa kemudian alam kampus ya yang harusnya menjadi alam yang paling demokratis ya justru menjadi alam yang paling represif hari ini. Kita perlu perlu menjadi bahan renungan kita bersama. Dan untuk Pak Saiful, sebelum saya masuk komentari tentang kasusnya lebih dalam, saya pikir kita semua perlu memberi salam hormat untuk Pak Saiful dan berterima kasih juga kepada beliau yang sudah berani mengambil langkah upaya hukum ya, banding kemudian direncanakan akan menempuh kasasi. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dalam banyak kasus ya, kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, banyak yang tidak menempuh upaya hukum oleh karena mungkin hukumannya rendah, ringan ya, sehingga khawatir kalau melakukan upaya hukum hukumannya menjadi lebih tinggi, apalagi kalau tersangka atau terdakwanya dalam proses hukumnya itu ditahan ya, baik oleh polisi, oleh jaksa maupun oleh hakim.
Tapi Pak Saiful, meskipun hukumannya hanya 3 bulan, beliau mengambil langkah untuk tidak menerima putusan dan melakukan upaya hukum banding kasasi. Bagi saya, itu semua harus kita apresiasi, dan siapapun yang punya perhatian terhadap kepentingan terhadap kebebasan berpikir, terutama di lingkungan kampus ya, dan untuk lebih besar adalah kebebasan berpikir untuk negara demokrasi, saya pikir kita semua harus mendukung langkah-langkah Pak Saiful. Terus kemudian di konteks kasusnya sendiri, saya terus terang bukan orang yang bersidang di pengadilan, sehingga Desi tadi sudah memaparkan bagaimana kejanggalan-kejanggalan praktik-praktik tidak fairnya berjalannya proses-proses peradilan dalam kasusnya Pak Saiful. Tapi saya membaca putusan Pak Saiful, meskipun mungkin tidak membaca detail semua, tapi saya membaca di bagian pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau kita baca pertimbangan-pertimbangan hakim di kasus ini, memang hakimnya sangat legalistik ya, sangat-sangat legalistik. Jadi ada satu poin yang saya tangkap kenapa Pak Saiful kemudian dijatuhi pidana. Jadi menurut dia, ucapan yang saya lupa ucapan persis Pak Saiful, tapi kata-kata yang dikirimkan oleh Pak Saiful di grup WhatsApp itu, menurut dia tidak tepat sasaran. Jadi pimpinan kampus yang dimaksud oleh Pak Saiful di dalam tulisannya itu sama sekali tidak punya kewenangan dalam menentukan seseorang lulus tes administrasi atau tidak dalam seleksi CPNS. Yang berwenang itu adalah dikti. Jadi itu argumentasi kunci kalau saya baca di majelis hakimnya. Karena ini dia tidak punya kewenangan itu, maka itu jelas adalah tuduhan. Intinya kira-kira begitu. Nah, menurut saya pertimbangan ini pertimbangan yang sangat legalistik, yang sama sekali tidak memperhatikan tujuan pencarian hukum kebenaran material ya, sebagaimana sejatinya tujuan hukum pidana. Pertama, kita pasti semua orang tadi sudah menyampaikan bahwa kritik itu sesuatu yang sah, oleh hak asasi dijamin dan oleh konstitusi juga dijamin, dan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful itu adalah kritik, bukan tuduhan gitu ya. Meskipun si hakimnya mengatakan ya kritik itu harusnya ditujukan untuk dikti, bukan untuk pimpinan kampus. Jadi saya membaca logika berpikirnya hakim seperti itu. Tapi meskipun begitu, harusnya hakim menggali apakah ini kemudian ditujukan untuk menghina seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang. Kalau kita lihat di dalam konteks Pak Saiful kan tidak, dia tidak menyerang orang, tapi dia menyerang perbuatannya kan. Dia menyerang perbuatan, dan menurut saya itu nggak bisa dipidana. Tadi sudah dipaparkan juga beberapa putusan-putusan lain ya yang menyinggung soal penggunaan Undang-Undang ITE, misalnya di kasus Prita, di kasus siapa Joko Haryanto ya, itu di putusan bebas. Kenapa? Karena di kasusnya Pak Saiful, grup WhatsApp-nya itu kan bukan grup WhatsApp yang terbuka untuk siapapun, tapi itu grup WhatsApp yang terbatas, dan mereka memiliki aturan internal, menyepakati aturan internal, semua orang bebas untuk bicara, tapi apa yang dibicarakan tidak boleh keluar dari grup itu. Jadi itu code of conduct yang mereka sepakati, dan si pelapor kalau saya baca di putusannya kan dia tidak ada di dalam grup itu. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat percakapan ini sampai kepada pelapor? Jadi kalau misalnya hakim misalnya konsisten berpikir dengan legalistik ya, maka dia harusnya mengejar siapa sesungguhnya yang membuat percakapan ini sampai pada pelapor. Maka orang inilah yang harusnya menjadi penyebar informasi atau si pencemar nama baik itu. Seharusnya ini kan sama dengan beberapa kasus-kasus ITE lain ya. Misalnya dulu saya ingat betul di kasus Alexander An dulu yang dia dituduh ateis. Dulu polanya begitu juga. Jadi dia membuat percakapan di Facebook yang tertutup, tidak bisa diakses oleh publik, tapi kemudian ada rekannya yang men-screenshot halaman Facebook dia, kemudian membagi-bagi screenshot ini ke masyarakat. Ini kemudian membuat masyarakat terprovokasi, kemudian mendatangi tempat kerjanya dia, kemudian melakukan persekusi di tempat kerja Alexander An ketika itu. Pertanyaannya kalau begitu siapa yang menyebarkan mencemarkan nama baik atau menyebarkan? Berarti kan bukan Alex-nya.
sama juga menurut saya dalam konteks kasus Pak Saiful. Kalau hakimnya mau konsisten melihat kasus ini secara legalistik, harusnya dia kerja sampai di situ. Siapa yang membuat kasus ini kemudian tersebar sampai keluar grup ya. Jadi secara ini menurut saya itu nggak tepat. Yang kedua, saya melihat bahwa cara berpikir hakim, dia coba meletakkan beban pembuktiannya kepada Pak Saiful. Dan ini menurut saya tidak tepat, karena dalam hukum pidana, hukum pembuktian yang kita anut adalah beban pembuktian itu ada pada penuntut umum, bukan pada terdakwa. Nah, kalau kita baca di salah satu pertimbangannya, hakim itu mengatakan terdakwa mesti membuktikan bahwa si pimpinan kampus yang dia maksud pimpinan fakultas itu memiliki kewenangan untuk memutuskan seseorang lolos atau tidak tes administrasi CPNS. Jadi dia bilang begitu. Tapi kan kalimat ini, pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim meletakkan beban pembuktian itu pada si terdakwa. Harusnya jaksa dong yang membuktikan bahwa memang tidak ada sangkut pautnya antara si pimpinan ini dengan tes kelulusan CPNS. Jadi saya melihat bahwa ada cara berpikir hakim yang kemudian meletakkan beban pembuktian itu ada pada pada Pak Saiful ya, ketika Pak Saiful ditempatkan sebagai terdakwa. Lalu berikutnya, ya kalau dari sisi putusannya secara umum kita tahu bahwa putusan ini menurut saya juga sangat sangat tidak cukup menarik untuk kita baca, karena memang betul seperti yang tadi disampaikan pertimbangannya tidak utuh gitu, sehingga tidak logikanya tidak utuh, sehingga pasti tidak akan memberikan kepuasan pada siapapun yang membaca, apalagi pada Pak Saiful sebagai korban ya, meskipun dia diletakkan oleh pengadilan secara hukum formal, dia diletakkan sebagai terdakwa, tapi kita harus melihat Pak Saiful ini sebagai korban. Dan ke depan menurut saya kalau kita semua mesti mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Saiful melakukan kasasi, karena saya melihat peluang-peluangnya. Saya setuju dengan pendapat banyak kawan-kawan ya, kita punya peluang, memang kita tidak bisa memastikan, tapi peluang untuk kasus-kasus seperti ini di Mahkamah Agung saya kira harus kita ambil sekecil apapun peluang itu. Dan sekadar untuk penyemangat saja, sebetulnya saya kemarin beberapa lalu mendampingi kasus petani-petani di Jambi, itu kasusnya cukup berat karena itu malah tuduhannya memukuli TNI dan ternyata ada salah satu yang berani melakukan kasasi di antara 59 orang itu, dan di pengadilan kasasi dia diputus bebas. Jadi saya kira kasusnya Pak Saiful harusnya peluangnya jauh lebih besar daripada itu untuk di tingkat Mahkamah Agung, dan kita harus mengkonsolidasi semua dukungan, semua pandangan, semua orang bahkan bisa berkirim pendapat ke Mahkamah Agung melalui amicus curiae ya, bersurat semacam menuliskan opini, pendapat kepada Mahkamah Agung untuk memperkuat Mahkamah bahwa memang ini bukan hanya persoalan Pak Saiful, tapi ini persoalan keberlangsungan kebebasan berekspresi yang akhir-akhir ini menjadi marak direpresi baik melalui internal kampus maupun melalui pihak-pihak eksternal yang kita tidak tahu kenapa. Yang kita harus bertanya-tanya di belakang itu adalah mengapa hari ini alam kebebasan akademik di kampus menjadi sangat represif kepada insan akademik, baik kepada mahasiswa maupun dosen. Sementara mungkin itu, Mas Damar. Terima kasih. Oke, terima kasih Era. Saya rasa bagus di terakhir ini kita beri kesempatan pada Joseph dari Civicus. Civicus adalah salah satu yang membuat amicus curiae untuk kasus Saiful Mahdi. Selain juga ada artikel 19 dan juga ada amicus curiae dari banyak organisasi masyarakat sipil. Tapi Civicus menjadi, menurut saya bisa dimintai pendapat juga dalam hal ini karena menunjukkan kasus ini menjadi kasus yang mendapat perhatian luas, sekalipun terjadi di Aceh, tapi ini menjadi perhatian yang cukup luas di luar Indonesia. Joseph, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bisa dengar saya? Bisa. Cukup jelas. Oke, ya. Jadi selamat sore teman-teman, dan
Maaf kalau bahasa saya tidak begitu jelas, saya bisa juga nanti terangkan dalam bahasa Inggeris. Untuk saya hanya mungkin tambah beberapa poin kerana banyak sudah dijelaskan oleh speaker yang lain. Saya dari lembaga Civicus, sebuah koalisi NGO international yang berbasis di Johannesburg di Afrika Selatan, dan kami memantau hak-hak sipil di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan untuk lembaga kami jelas khawatir tentang kasus kriminalisasi terhadap Dr. Saiful, sebuah akademisi di Aceh. Untuk lembaga kami jelas apa yang telah terjadi kepada Dr. Saiful itu adalah pelanggaran kebebasan berekspresi yang melanggar Undang-Undang Indonesia dan melanggar Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 28E2 dan juga melanggar undang-undang internasional yang itu International Civil dan Political Rights yang treaty yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi ini adalah jelas pelanggaran hukum lokal, nasional dan juga hukum internasional. Selain daripada itu juga ia adalah jelas pelanggaran terhadap kebebasan akademik yang dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia nombor 14 2005 tentang guru dan dosen. Ini termasuk kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan ini jelas adalah pelanggaran terhadap undang-undang ini. Dan juga kriminalisasi terhadap Dr. Saiful ini adalah memperlakukan sebuah chilling effect atau efek dingin terhadap akademik yang lain. Dan untuk Civicus ini adalah satu kemunduran ruang kebebasan akademik di Indonesia yang dilihat sebagai sebuah negara yang progresif dari negara-negara lain di Asia Tenggara di mana ruang kebebasan akademik mungkin sempit dan tidak ada ruangnya untuk bicara tentang isu-isu hak asasi, isu-isu yang lain. Jadi ini memang terlihat sebagai satu kemunduran dengan kasus terhadap Dr. Saiful ini. Untuk posisi Civicus, Undang-Undang ITE terutamanya yang isu pencemaran nama baik adalah satu pasal yang sangat problematik. Kerana penelitian kami adalah undang-undang ini telah digunakan untuk kriminalisasi individu yang menggunakan hak mereka untuk kebebasan berpendapat dan ekspresi. Undang ini tidak jelas dan terlalu luas dan sering digunakan untuk menangkap dan mengkriminalisasi aktivis, jurnalis dan juga banyak yang mengkritik pemerintah. Jadi adalah satu undang-undang yang sangat bermasalah di Indonesia. Kelompok kerja PBB untuk penahanan sewenang-wenang atau working group untuk arbitrary detention telah mengkritik penggunaan tuduhan pencemaran nama baik sebagai cara untuk menekan kebebasan ekspresi dan menjelaskan bahawa tuduhan terkait pencemaran nama baik harus ditangani oleh pihak berwenang secara perdata atau secara civil defamation daripada bukan criminal defamation atau pidana hukum, dan bahawa tidak boleh ada hukuman penjara untuk tuduhan tersebut. Jadi jelas ini sudah ada posisi yang jelas oleh PBB terhadap isu pencemaran nama baik. Termasuk selain daripada itu juga Civicus juga lihat beberapa masalah tentang fair trial concerns yang sudah mungkin dijelaskan oleh teman-teman lain dalam proses hukum terhadap Dr. Saiful Mahdi. Jadi desakan kami adalah untuk supaya putusan yang pidana pencemaran ini dibatalkan oleh di tahap kasasi ini dan juga harusnya ada revisi Undang-Undang ITE yang sudah direkomendasi oleh Dewan HAM PBB dari tahun 2017 waktu Indonesia itu direview oleh Dewan HAM PBB. Jadi secara keseluruhan bermasalah kasus terhadap Saiful Mahdi ini sangat bermasalah dari perspektif Civicus dan kami jelas mendesak supaya putusan ini akan dibalikkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Joseph. Kebetulan Bung Damar sedang harus segera pergi, jadi di sini saya ambil alih untuk dimoderasi. Baik kawan-kawan, terima kasih kepada pembicara yang sudah memaparkan materinya masing-masing. Sekarang mungkin tidak menjawab kawan-kawan yang akan mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Saya juga mengajukan pertanyaan di ruang. Sudah ada pertanyaan?
Oke. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, ini sudah lebih baik, Mas Zaki. Sudah lebih baik ya? Ya. Baik, tadi terputus-putus ya. Baik, Iya. kawan-kawan jurnalis yang akan mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan kepada para pembicara, atau dapat juga mengajukan pertanyaan di ruang chat. Silakan. Mungkin kalau belum ada, saya boleh nambahin sesuatu, Mas Zaki. Boleh, silakan Pak Saiful. Ya, tadi mungkin jaringan dari Desi juga kurang begitu jelas ya. Tapi untuk teman-teman yang mengikuti kasus ini mungkin cukup dari dekat ya. Salah satu kekhawatiran kita adalah seperti yang disampaikan oleh Mbak Era dari LBHI tadi. Terima kasih Mbak Era, mungkin penjelasannya sangat mantap tadi. Ya, jadi tadi Desi berusaha menyampaikan begini. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU sekalipun sebenarnya tidak cukup mendukung dakwaan yang ditimpakan pada kami. Dan saksi-saksi yang kita hadirkan, yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum, dari tingkat lokal dan nasional, itu jauh lebih substansial sebenarnya. Tapi sayangnya, keterangan saksi ahli dan keterangan kami sebagai terdakwa sekalipun, termasuk saksi fakta, itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Nah, sementara keterangan saksi ahli, yang disebut ahli dari JPU, yang sangat lemah, bahkan bisa dikatakan menguntungkan kami, itu ada yang dikutip bagian yang tadi misalnya Desi mengatakan, saksi ITE yang dihadirkan JPU justru di sidang mengatakan beliau bukan ahli ITE dan baru pertama sekali menjadi saksi ahli. Kemudian saksi bahasa komplain di depan majelis hakim di dalam sidang bahwa selama penyidikan hanya diberikan screenshot yang terbatas dan dakwaannya itu hanya berupa satu kalimat dan disuruh menganalisis satu kalimat itu saja. Dan di dalam pengadilan, saksi ahli bahasa mengatakan sebenarnya beliau merasa tidak cukup bahan untuk menganalisis dan memberikan pandangan hanya berdasarkan bahan yang diberikan oleh polisi. Dan yang beliau sampaikan bahwa apakah ini pencemaran nama baik atau tidak harus ditanyakan dan dikonfirmasi kepada terdakwa. Jadi dua saksi ahli yang dihadirkan JPU itu sebenarnya justru menguntungkan kita, tapi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh penasihat Subiakto, ketua panja revisi UU ITE itu sendiri dari pihak pemerintah, Prof. Henry Subiakto, staf ahli di Kominfo, beliau ketua panja panitia kerja yang dari sisi pemerintah, dari sisi DPR waktu itu adalah TB Hasanuddin. Jadi ketua panja dari pemerintah sendiri yang ikut menyusun undang ITE dan kita hadirkan sebagai saksi ahli juga menyatakan tidak masuk unsur pencemaran nama baik. Jadi dan saksi ahli yang lain termasuk Mas Herlambang dari KIKA, ahli bahasa, semua saksi-saksi yang sangat kuat sebenarnya, dan karena itu kita waktu itu punya harapan bahwa pengadilan negeri akan mendengarkan kesaksian ini. Juga kami sampaikan ternyata ada mungkin 8-10 amicus curiae dari berbagai lembaga yang datang, termasuk dari teman-teman artikel 19 di tingkat internasional, dari Sepaham atau KIKA sendiri, dari LBH Pers, dan beberapa termasuk kalangan sipil, masyarakat sipil di Aceh juga menyampaikan amicus curiae ke pengadilan negeri, ya, tapi sepertinya juga tidak masuk dalam pertimbangan hakim di pengadilan negeri. Jadi mungkin itu yang menurut kami tidak mendapatkan dari sisi hukumnya, ya, tidak mendapatkan pengadilan adil.
di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan karena itu kita banding, ternyata juga tidak mendapatkan keadilan, kita kemudian kasasi. Mungkin itu sekedar tambahan, Mas Zaki. Baik, terima kasih Pak Saiful. Baik kawan-kawan, sudah ada pertanyaan? Tampaknya semua masih pada diam. Nah, boleh. Boleh, silakan Pak Rana Akbari. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Saya mau nanya ke Bang Saiful ya. Bang Saiful, salam kenal. Saya Rana dari Aji Bandung, Bang. Saya juga sekarang ngajar di kampus di Telkom Bandung. Jadi saya kira apa yang dirasakan oleh Bang Saiful ini juga sebuah persoalan yang saya kira menjadi perhatian teman-teman kampus ya, dimanapun berada. Yang saya perhatikan juga sebelum saya tanya ke Bang Saiful ini, seperti tadi juga mungkin sudah diungkapkan oleh Bang Usman atau Mbak Era dan sebagainya, yang ancaman kebebasan akademik kita ini semakin hari kami juga merasakan, teman-teman mahasiswa juga demikian. Bahkan nanti awal September minggu depan itu ada beberapa teman mahasiswa yang juga ingin berdiskusi berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap kebebasan akademik. Yang ini juga nanti mungkin bisa dibincangkan. Kita semua masih ikut memantau terus kasus Bang Saiful ya. Pertanyaan saya, di kampus sendiri, Bang Saiful, seperti apa reaksi dari kolega dosen, ya, kemudian juga dari mahasiswa? Saya yakin terpecah gitu, apalagi mungkin ini Unsya ini kan negeri ya, jadi ada semacam relasi yang birokratis atau hal-hal yang mungkin sifatnya kagok gitu, agak tidak terlalu bebas misalnya seperti dirasakan oleh teman-teman misalnya di kampus swasta. Tapi apakah dukungan atau justru mungkin ada semacam perlawanan, resistensi dari teman-teman di kampus itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan kepada kita semua sehingga paling tidak kita bisa merasakan apakah memang perlawanan atau perjuangan Bang Saiful ini di kampus itu apakah hanya sendirian ataukah di luar mungkin kaukus atau teman-teman yang secara resmi membentuk sebuah komunitas yang non formalnya, mungkin ada japri-japri atau katakanlah dukungan-dukungan lainnya yang terus bisa menguatkan, Bang. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Saiful. Baik ya, makasih Mas Zaki. Tadi siapa? Mas Rana Akbari. Rana Akbari. Dari Bandung ya. Ya, makasih Kang Rana Akbari ya, sudah ikut hadir ya. Ya, di kampus ya sayangnya memang sangat sedikit teman-teman dosen yang berani menyampaikan dukungan secara terbuka. Walaupun secara tidak terbuka, japri, pesan langsung, bertemu atau dalam dukungan-dukungan yang sifatnya netral, saya kira sangat banyak, ya. Tapi memang suasananya sangat represif dan sampai ada kasus. Jadi sebenarnya yang awalnya kan sebelum kasus ini dibawa ke pengadilan, data-data itu ada di kita, tapi saya memang sengaja tidak menyampaikan secara terbuka sejak awal, karena menurut saya memang ini aib yang memalukan dunia pendidikan tinggi dan dunia pendidikan kita. Tapi begitu saya diputus bersalah oleh pengadilan negeri, saya tampilkan di Facebook saya misalnya, atau di sejumlah media sosial yang lain, dan terjadilah gelombang baru dukungan. Ya, dari yang sebelumnya mungkin ada yang ragu-ragu, ada yang nggak berani, menjadi lebih berani setelah tahu data yang saya tunjukkan di pengadilan seperti apa. Dan memang selama pengadilan, teman-teman dari LBH Banda Aceh, dari masyarakat sipil Aceh berusaha melakukan kampanye, ya,
meriah, selalu ada kawan yang hadir untuk mendampingi, puluhan jumlahnya, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh jadi setiap Selasa waktu itu jadi penuh dengan kedatangan kawan-kawan untuk memberi dukungan. Dan waktu itu memang kepada teman-teman dosen saya menganjurkan untuk datang saja ke pengadilan, karena dulu saya tidak pernah bersentuhan dengan kasus hukum, tidak pernah ke pengadilan juga saya sebelumnya, jadi kami belajar banyak. Dan dari situ kita tahu bahwa ternyata proses pengadilan yang terbuka sebenarnya bisa dihadiri oleh siapa saja gitu ya. Jadi kami mengundang kawan-kawan yang masih ragu atau tidak tahu apa yang terjadi untuk datang ke pengadilan, menyaksikan sendiri sidang yang berlangsung, termasuk mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan JPU maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Jadi biar kawan-kawan bisa memutuskan langsung gitu ya. Nah, ada sejumlah teman yang datang dari kalangan dosen, sampai akhirnya kemudian kami dengar kabar dari kawan-kawan itu dapat telepon dari pimpinan di fakultas masing-masing, dilarang untuk datang ke sidangnya kami, gitu ya, ke sidang jadi tidak boleh datang lagi, gitu ya. Jadi sampai ada larangan untuk datang ke pengadilan. Padahal itu kesempatan sebenarnya bagi siapa saja untuk menilai secara objektif. Karena bagi kami, saya sama istri, bahkan anak-anak itu juga, anak-anak kami sendiri kami suruh nilai secara objektif. Jadi tidak wajib mendukung ayahnya, gitu. Nah, apalagi dengan teman-teman akademisi, gitu ya. Tapi sayangnya memang ada sejumlah kawan yang tahu hukum, melek hukum, berani menyatakan secara terbuka. Sebagian yang lain memberi dukungan diam-diam. Tapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, saya kok merasa yakin sebenarnya yang mendukung di Universitas Yahya Kuala itu lebih banyak daripada yang menganggap saya bersalah. Ini mungkin ya GR saya aja bisa jadi ya. Tapi paling yang jelas setelah data itu ditunjukkan, bahkan ada profesor yang anggota senat, karena saya dulu pernah jadi anggota senat di universitas juga gitu ya, dan tetap kritis sebagai anggota senat. Maka ada sejumlah profesor yang japri, oh begitu rupanya duduk persoalannya. Setelah saya membaca postingan Pak Saiful setelah keputusan, karena saya menyampaikan data secara terbuka di medsos, baru beberapa profesor mengatakan, nah, kami baru tahu duduk persoalannya, rupanya memang ya selamat berjuang ya begitu saja. Tapi ya, ketika saya katakan ini sebenarnya kan para profesor dan doktor yang hebat-hebat bisa bersuara karena mereka punya mestinya ya punya kredibilitas dan integritas yang dipertaruhkan. Tapi sebagian menjawab kami belum seberani Pak Saiful katanya. Ya. Jadi ini sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi saya kira saya sama keluarga dan kawan-kawan yang mendukung sejak awal sudah tahu persis risiko terburuk yang harus kami hadapi. Tapi perjuangan ini kami sepakati bersama untuk kita lanjutkan, karena ini bukan semata-mata menyangkut saya pribadi. Ya, saya yakin dan dari dulu memang sejak sebagai mahasiswa kita sudah menyuarakan pentingnya anti KKN ini. Ya. Negeri kita ini memang nggak ada harapan kalau KKN-nya masih, walaupun di dalam tulisan itu saya sama sekali tidak menuduh adanya KKN, ya, tapi mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan gitu ya, pada pimpinan. Semoga menjawab itu. Di luar itu ya ada usaha untuk membentuk jaringan-jaringan kecil di sekitar para pendukung, berkolaborasi dan berjejaring dengan KIKA, dengan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Ya. Nah, untuk teman-teman akademisi juga sebenarnya proses pengadilan itu sebagian besar divideokan oleh tim volunteer. Teman-teman sudah ada di YouTube, ada di Facebook-nya Kontras Aceh yang versi lengkap, semua sejak awal. Awal kita hanya videokan, tapi belakangan lengkap dengan video, bahkan video-video yang sangat bagus kualitasnya. Dan juga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ini sudah dilakukan eksaminasi oleh KIKA bekerjasama dengan Pusako, Pusat Studi Konstitusi di Universitas Andalas.
dan sepaham. Nah, eksaminasinya luar biasa. Ada video lengkapnya juga, bisa teman-teman dapatkan di YouTube. Kalau nggak dapat, nanti saya bisa kirimkan linknya. Mungkin saya share juga di chat room. Eksaminasinya luar biasa. Saya sangat terharu dan menganggap ilmunya teman-teman yang melakukan eksaminasi, ahli-ahli hukum, profesor hukum dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ya, dalam jaringan KIKA itu melakukan eksaminasi dokumen yang memberi eksaminasi. Jadi tidak ada keraguan-keraguan di antara teman-teman yang melakukan eksaminasi bahwa seharusnya saya diputus tidak bersalah. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Saiful. Ini ada pertanyaan dari Trin dari Jakarta Post kepada kuasa hukum Pak Saiful. Bagaimana proses kasasi Mahkamah Agung statusnya saat ini? Lalu langkah apa saja yang akan disiapkan tim penasihat hukum? Sedangkan kepada Mbak Era dan Mas Usman, saya kabari Mas Usman sudah pergi duluan karena ada keperluan mendadak. Jadi mungkin ini ditujukan kepada Mbak Era. Kampus kini menjadi represif. Melihat tren ini, bagaimana seharusnya menyikapinya? Apakah ini mengindikasikan perlunya reformasi pendidikan di Indonesia? Baik, Mbak Desi barangkali yang pertama, pertanyaan diajukan kepada kuasa hukum tentang status kasasinya seperti apa dan langkah yang disiapkan tim penasihat hukum seperti apa. Silakan. Oke. Sudah terdengar? Halo? Oke, sudah terdengar. Sudah terdengar. Ya. Oke. Jadi untuk proses di tingkat kasasinya, kita udah tanggal 6 Juli itu kita udah mengajukan permohonan kasasi. Di 17 Juli itu kita udah memasukkan memori kasasi. Dan untuk memori kasasi ini kita juga udah minta bantuan teman-teman untuk memberikan pendapat tentang apa yang akan kita tentang masukan-masukan untuk yang akan kita kasasikan, dan semuanya sudah terkumpul, sudah kita catat dan kita masukkan ke dalam memori kasasi. Begitu. Kalau untuk langkah selanjutnya dalam kasus ini, tim penasihat hukum kita sedang menunggu putusannya. Memang mungkin putusannya itu tidak sebulan 2 bulan, kemungkinan besarnya akan lama begitu. Halo, ya. Mungkin ada sedikit yang perlu saya tambahkan. Halo. Desi putus ya. Halo. Ya, Halo. mungkin saya. Halo. Halo, cukup jelas Desi, cukup jelas suaranya. Oh ya, oke. Kemudian mungkin ada yang sedikit yang ingin saya tambahkan tentang pembuktian di tingkat pertama Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di situ kan ada diajukan tentang jaksa JPU mengajukan tentang bukti surat, yaitu berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor 11553/FNF/2019. Itu tidak pernah diajukan oleh jaksa di tingkat pertama, dan namun pada putusan tingkat pertama itu tetap dimasukin, bahkan sampai tingkat banding itu juga tetap dimasukin mengenai bukti surat yang JPU akan ajukan, tapi tidak pernah diajukan sama sekali, tapi tetap ditulis. Mungkin itu juga bisa kita lihat bahwa hakim ini juga enggak sedemikian telitinya dengan apa yang mereka tulis putusan sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sekarang pertanyaan untuk Mbak Era, masih dari Trin. Kampus kini menjadi represif, melihat tren ini bagaimana seharusnya negara menyikapi? Apakah ini mengindikasikan perlunya reformasi pendidikan tinggi di Indonesia? Silakan Mbak Era. Ya, halo. Ya. Ya, bagaimana negara harus menyikapi, dan kita juga kita patut curiga juga bahwa jangan-jangan memang intervensi terhadap kampus akhir-akhir ini menguat ya. Maksudnya kita juga harus melihat relasinya dengan kasus-kasus yang lain, misalnya soal pembubaran diskusi-diskusi di kampus-kampus, dan ketika itu terjadi, pihak kampus rame-rame mengklarifikasi
Itu kan terjadi di Jogja, di UI, di Lampung, di beberapa universitas atau di beberapa kampus ya. Ketika ada pembubaran diskusi, pihak kampus malah mengklarifikasi. Misalnya beberapa waktu lalu UI kan mengklarifikasi ketika ada diskusi soal Papua. Terus kemudian pihak kampus UI mengatakan bahwa ya diskusi itu karena mengundang pembicara yang tidak capable gitu. Salah satunya ini mengundang Veronica Koman yang waktu itu statusnya DPO gitu. TO sudah menjadi target operasi ini bilang. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya, yang harus kita pertanyakan ada apa. Kenapa kampus beramai-ramai begini, kampus mungkin tidak bisa melakukan kontrol terhadap orang luar ya. Tapi ketika kampus rame-rame melakukan klarifikasi terhadap serangan-serangan yang ditujukan yang mengancam terhadap kebebasan akademik, ini justru menjadi aneh. Jadi memang hari ini jangan-jangan intervensi terhadap kampus itu menguat. Siapa yang mengintervensi ya jelas itu negara, tapi negaranya siapa? Nah, ini mungkin pihak kampus jauh lebih bisa merasakan nuansa itu. Dan sebetulnya intervensi-intervensi terhadap kampus itu kan memang sudah sejak lama ya, misalnya soal pemilihan rektor saja. Setahu saya dulu misalnya kalau nanti mungkin Pak Saiful bisa juga cerita yang lebih valid ya, karena kalangan kampus sendiri. Kalau misalnya pemilihan rektor dulu itu, kalau misalnya ada si A, B, dan C dipilih di kampus, misalnya yang menang di tingkat senat adalah A, tapi di tingkat dikti itu bisa berubah. Saya ketemu tuh beberapa kasus dulu seperti itu. Nah, terus kalau kita misalnya memperhatikan wacana di kalangan pemerintah sendiri, misalnya 2017 itu kan menguat wacana soal rektor dipilih oleh presiden. Ini saja, wacana ini saja sudah menjadi mengkonfirmasi bahwa ada keinginan atau niat-niat untuk mengintervensi kampus. Meski kemudian terdapat penolakan, terus kemudian pemerintah sendiri membantah dan menguat lagi wacana itu 2019. Bahkan beberapa menteri ya mengatakan tunggu saja ini resminya. Meskipun kemarin terakhir saya sempat beberapa waktu lalu mencek peraturan Menristek itu tetap belum ada perubahan ya soal pemilihan rektor itu dipilih oleh presiden. Tapi maksud saya bahwa ada wacana rektor dipilih oleh presiden, yang wacana itu diluncurkan oleh aktor-aktor di negara, state actor ya. Bagi saya itu sudah cukup menjadi bukti bahwa memang ada niat untuk mengarahkan kampus ini di dalam kendali kekuasaan atau di dalam kendali rezim. Nah, jadi memang saya setuju bahwa kebebasan akademik harus kita jaga ya, demokratisasi di kampus harus kita jaga, dan kampus harus kembali, dia sebetulnya yang harus menjaga kebebasan berpikir di negara ini. Ketika segala sesuatunya di luaran sana masih tabu untuk dibicarakan, ya kampus harusnya mengangkat hal seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang-sekarang ini kan justru kampus malah lebih represif lagi. Misalnya kalau kita berdiskusi tentang kawan-kawan Papua berdiskusi di luaran kampus, mereka akan rawan direpresi. Atau tentang kelompok-kelompok minority, kalau dalam konteks Aceh misalnya ketika diskusi-diskusi tentang hak asasi manusia yang kemudian berbenturan dengan konteks Aceh misalnya, mungkin akan rentan mengalami intimidasi, tekanan gitu ya. Tapi kampus harusnya yang mengambil, menyediakan ruang-ruang bagi wacana-wacana seperti ini. Tapi hari ini gimana ya, kita agak miris juga melihat kehidupan kampus hari ini, karena justru mereka sendiri yang saat ini menjadi represif. Tapi yang saya setuju tadi, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa sih mereka bergerak ke arah yang sedemikian itu, dan kita ya patut mengkhawatirkan juga bahwa intervensi terhadap kampus semakin menguat, mengingat kehidupan demokrasi kita hari ini juga sangat memburuk di berbagai aspek. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Azriana, juga kepada Mbak Era. Apakah mungkin Pak Saiful Mahdi minta perlindungan ke LPSK? Karena dalam hal ini terancam dipidanakan dalam membongkar dugaan korupsi dalam penerimaan CPNS di Fakultas Teknik Unsia. Ya, sebetulnya itu tadi saya juga pengen bertanya itu kepada Pak Saiful, yang paling menjadi konsentrasi harusnya hari ini juga bagaimana sih Pak Saiful menjalani hari-hari kehidupan kampusnya pasca putusan ini atau selama proses kasus ini gitu ya. Apakah dia mendapatkan tekanan atau intimidasi, tekanan
tidak hanya fisik ya, tapi mungkin yang nggak dikasih SKS segala macam ya. Jadi tekanan itu bisa segala macam. Itu memang kita harus memiliki perhatian ke situ juga dan harus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi itu. Yang kedua LPSK. Nah, ini memang menjadi berat juga bagi kita karena LPSK itu pertama kewenangannya masih sangat terbatas, dan yang kedua kadang penafsiran terhadap kewenangannya itu menjadi lebih terbatas lagi. Apa maksud saya? Jadi di LPSK itu dia kan lembaga pelindungan saksi dan korban. Sebetulnya bisa kan kalau kita berpikirnya ya Pak Saiful kan adalah terdakwa di kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan terhadap dirinya, tapi di soal dugaan KKN dalam proses perekrutan dosen, dia adalah korban atau dia adalah pelapor gitu ya. Tapi pertama LPSK mensyaratkan adanya laporan polisi secara administrasi, sehingga Pak Saiful harus laporan pidana soal KKN itu ke polisi. Dan menurut saya kalau memang punya bukti kuat dengan itu, laporkan saja. Kita punya undang-undang tentang tahun 99 ya, yang soal KKN itu bisa dijerat kok dengan pasal itu. Jadi kita dilaporkan saja kalau memang kita punya bukti kuat. Laporan polisi itu nanti bisa menjadi dasar untuk meminta perlindungan ke LPSK. Meskipun dalam ke LPSK ketika status waktu yang bersama. Nah, ini yang seringkali juga kita menyampaikan kritik kepada LPSK supaya mendorong mereka untuk lebih progresif menafsirkan kewenangannya, dan tentu jangka panjang juga kita mendorong agar ada penguatan kewenangan LPSK dan juga memperjelas beberapa aturan-aturan yang masih kabur sehingga itu menghambat perlindungan bagi saksi dan korban di dalam berbagai kasus. Gitu. Baik, terima kasih. Baik kawan-kawan, masihkah ada pertanyaan untuk para pembicara? Kita sudah lewat 10 menit dari jadwal sebetulnya, tapi saya akan, kalau memang masih ada pertanyaan, saya berikan satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, saya kira diskusi hari ini bisa dicukupkan. Penjelasan dari para pembicara dan dia saya pikir juga cukup banyak yang bisa kita catat bersama. Ini juga jika kawan-kawan media akan lebih mendalami, saya pikir juga bisa langsung melakukan wawancara dengan Pak Saiful maupun dengan tim dan juga mungkin diskusi dengan para pembicara yang hadir di diskusi ini. Baik kawan-kawan, sudah nampaknya. Baik, saya mengambil kekuasaan Mas Damar untuk mengakhiri diskusi hari ini. Terima kasih Pak Saiful sudah berbicara, juga berbicara Mbak Era, Mas Supron, Bang Usman yang sudah lebih dulu pergi. Saya pikir kita cukupkan diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan semua. Akhirnya mudah-mudahan perjuangan Pak Saiful ke depan semakin mendapat dukungan, dan kita doakan agar Pak Saiful menang di tingkat kasasinya. Kawan-kawan, kita tutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.